Om Swastiastu. Bersama Mulyadu Bali, hari ini saya berada di Desa Sidemen untuk berbincang-bincang dengan seorang pengusaha tenun songket yang sudah melanglang buana. Hasil-hasilnya sudah cukup dikenal, dan songket di sini adalah songket dengan warna alam. Nah, songket Sidemen sudah diketahui mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya adalah memiliki motif yang bagus, kemudian warna-warnanya yang khas, ya, perpaduan warnanya yang khas, dan motif-motifnya sangat beragam, ya, tidak monoton, begitu saja bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, di samping itu juga songket Sidemen itu adalah merupakan songket yang telah terdaftar dan telah memiliki IG atau indikasi geografis. Artinya songket Sidemen itu sudah memiliki ciri tersendiri dan berkelanjutan dari dulu sampai sekarang, itu masih tetap eksis, ya, tidak seperti kerajinan yang lain mungkin beberapa saat redup, tetapi songket Sidemen dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Bahkan kalau kita lihat dari dulu itu adalah dari zamannya Dalam Waturenggong, itu dimana beliau sangat memperhatikan sekali tentang kerajinan-kerajinan, termasuk kerajinan tenun atau khususnya kerajinan songket. Beliau sangat menaruh perhatian sehingga songket itu, ya, di Sidemen itu sampai sekarang betul-betul berkembang sekali. Nah, salah satu dari pengusaha muda, ya, yang bergelut di dalam bidang songket ini telah ada di depan saya, yang mohon diperkenalkan namanya biar pemirsa tahu bahwa Anda adalah sebagai pengusaha muda yang betul-betul melestarikan dan mengembangkan budaya songket itu sendiri. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Rini Prabawati. Saya berasal dari Desa Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Nah, saya ingin menginformasikan kalau kami salah satu pengrajin kain songket yang ada di Desa Sidemen. Tentunya kami di sini membuat produk dengan menggunakan pewarnaan alam. Kenapa menggunakan pewarnaan alam? Di samping hasilnya yang lebih cantik dari segi warna gitu, warnanya jadi soft gitu. Selain itu juga limbah dari pewarnaan itu tidak merusak lingkungan gitu. Selain itu juga memiliki tekstur kain itu lebih ringan, lebih lembut. Kemudian Fortuna Songket Sidemen itu berdiri pada tanggal 2 Januari 2020, masih baru banget. Jadi di sini juga saya mendirikan kelompok tenun Fortuna Songket Sidemen ini bertujuan untuk melestarikan kain songket, yang mana memang sebelumnya sudah dijelaskan tadi, kain songket itu memiliki makna cerita dari nenek moyang kita. Jadi kita sebagai anak muda itu patut banget untuk dilestarikan kain songket ini. Tadi setelah Rini jelaskan mengenai songket Sidemen, ya, terutama songket di sini adalah menggunakan warna alam. Nah, saya sangat tertarik sekali, ya. Nah, sekarang kembali kepada alam. Nah, itulah memang sekarang produk-produk itu adalah harus mengolah alam gitu, supaya ramah dengan lingkungan. Nah, sehingga sekarang bukan dicanangkan lagi, itu sudah diprogramkan
bagi perusahaan atau UKM, industri kecil ya, itu harus merupakan industri green atau industri hijau ya, atau industri yang ramah lingkungan, baik dari manusianya ya, karyanya, dan proses pengerjaannya ya, kemudian sampai bahkan mungkin manajemennya harus betul-betul hijau, itu ramah. Nah, itu yang mungkin program pemerintah sekarang, itu sangat bagus sekali kalau demikian ya. Dan saya sedikit garis bawahi bahwa warna alam ya, di samping ramah lingkungan, ini memang kita tidak lepas dari unsur-unsur warna yang dibuat oleh masyarakat ya, unsur-unsur warna yang erat kaitannya dengan taru pramana. Artinya kayu-kayu yang memang bisa dimanfaatkan untuk bangunan atau untuk supaya tidak terbuang begitu saja sisa-sisanya itu, sehingga bisa dipakai atau dipergunakan untuk pewarna. Nah, ini seperti kalau di Bali itu ada namanya kayu tewel ya. Itu adalah kayu yang bagus, atau les nangko ya, itu kan bagus sekali untuk bangunan dan kuat. Nah, itu kulitnya supaya tidak terbuang, bahkan kayunya sendiri supaya tidak terbuang. Nah, ini dimanfaatkan. Nah, betul-betul limbah itu ya sudah kita manfaatkan untuk pewarnaan. Demikian juga kayu-kayu yang lain. Nah, ini sangat bagus sekali kalau ini sudah membuat karya dengan menggunakan warna alam. Dan saya sangat kagum sekali, mudah-mudahan produksi ini bisa berkelanjutan dan ramah dengan lingkungan. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, sejak kapan sebetulnya kita hari ini mulai awal sampai sekarang bisa, bahkan sekarang saya dengar Anda adalah sebagai binaan Bank Indonesia atau BI. Nah, itu bagaimana kiat-kiat Anda mungkin supaya siapa tahu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ingin juga menjadi binaan BI. Nah, siapa tahu ya ada keinginan seperti itu. Mudah-mudahan hari ini bisa memberikan pengalamannya, sehingga pengrajin-pengrajin yang bergelut di dalam bidang kerajinan apa saja termotivasi untuk meningkatkan produknya, sehingga menjadi binaan-binaan salah satu lembaga yang ada di BUMN, BUMD yang ada di Bali. Saya persilakan. Oke, awalnya itu saya adalah anak beasiswa dari Bank Indonesia yang disekolahkan ke Sentul Bogor pada tahun 2013-2014 dengan jurusan Fashion Industry, di mana begitu kita lulus dari IGTC, nanti kita jadinya siap untuk menjadi entrepreneur atau wirausaha gitu. Nah, pada saat itu saya belajar tentang fashion, yang mana di situ kita diajarkan untuk membuat pakaian jadi dari selebar kain, kemudian menjadi sebuah baju gitu. Nah, kemudian saya pulang ke Bali. Di situ saya mulai belajar menggunakan kain endak dulu. Nah, setelah itu saya di sana melihat, oh ternyata bagus juga ya gitu, kain Bali, kain tradisional Bali. Nah, kemudian pada tahun 2019 Bank Indonesia melihat progres saya di usaha tailor. Kemudian Bank Indonesia mengajak saya untuk membuat suatu kelompok, yaitu kelompok songket, tenun songket gitu, yang mana memang songket itu kan, songket Sidemen itu terkenal sekali gitu. Nah, dari situlah saya tertarik lagi untuk memperkenalkan kain songket, yang mana sebelumnya kan kain songket itu hanya digunakan pada saat upacara saja gitu, dalam upacara potong gigi, pernikahan, ataupun busana kepura gitu. Nah, kemudian di sini saya mengembangkan dan menginovasi kain songket yang biasanya menggunakan benang emas atau banyu emas yang kita bilang di sini. Di sini saya ubah menjadi menggunakan benang-benang katun gitu, tapi tidak merubah pakemnya gitu. Tetap memperlihatkan ciri khasnya, yaitu songket, kain songket Sidemen, tapi tidak merubah
makna atau pakemnya gitu. Jadi bisa dilihat di sini kain-kain songket kami yang mana tetap seperti kain songket pada umumnya, tapi ada perubahan sedikit gitu. Jadi nggak hanya digunakan pada saat upacara saja, tapi bisa digunakan sebagai pakaian jadi, home decor, souvenir, atau gift gitu juga bisa, seperti itu. Ya, sangat baik sekali penjelasan tadi mengenai perusahaan Anda ya, bermula dari sekolah, beasiswa dari BI, kemudian dimotivasi untuk mendirikan suatu kelompok tenun ya. Nah, terlebih lagi kelompok tenunnya ini adalah kelompok tenun songket. Nah, mungkin ini sendiri udah tahu bahwa songket ini adalah, kalau kita lihat dari segi produk ya, ini adalah kain, bukan sekedar kain tradisional, tetapi kain klasik sudah. Ya, kenapa saya katakan kain klasik? Karena kalau pengertian klasik itu adalah suatu karya ya, yang menjadi standar dari zaman sebelum dan sesudahnya. Nah, songket ini sudah mencapai puncaknya, sudah mencapai puncak keunggulannya. Sehingga dari zaman sebelumnya, belum zaman Watu Renggo, anggap belum ada kain sebagus songket ini. Nah, kemudian walaupun di zaman modern seperti sekarang ya, belum ada juga kain yang betul-betul seindah songket Sidemen. Nah itu, maka dari itu saya berani mengatakan kain songket Sidemen itu adalah karya seni klasik ya, karya klasik yang betul-betul memang ya bisa dipakai acuan atau standar. Terlebih lagi dilihat dari warnanya, menggunakan warna alam. Nah itu sangat bagus sekali, dan supaya tidak kita hanya bercerita ya tentang kain songket, saya ingin tahu juga bagaimana proses pembuatannya. Nah, nanti dari proses pembuatan itu berupa apa saja hasilnya juga saya ingin tahu. Mungkin bisa ini nanti menjelaskan tentang bentuk, fungsi, dan makna daripada kain songket itu. Nah, sebelum kita saya ingin tahu tentang bentuk, fungsi, dan makna dari kain songket itu, saya ingin tahu dulu bagaimana proses pembuatannya sehingga masyarakat betul-betul, oh ini begini rumitnya, sehingga tidak ada anggapan bahwa kain songket itu atau kain bebali itu sangat mahal gitu. Dia tidak tahu prosesnya gimana. Nah, kalau mahal murah itu sangat relatif sekali ya, tergantung. Kalau kita memang pengerjaannya sangat rumit, itu ya jelas harganya tinggi kan. Nah itu saya rasa itu ya, bisa kita lihat proses pembuatannya. Bisa. Oke, saya lihat proses pembuatannya. Tadi sudah dijelaskan tentang pembuatan selendang ini ya, itu dari satu pandalan menjadi dua songket atau dua selendang ya. Nah itu untuk efisien dan lain sebagainya, dan kerapian juga. Nah saya ingin tahu ya, di dalam proses apakah semua seperti ini atau ada yang lain, atau memang hanya satu? Kalau dari segi produk kita ada buat beberapa, yaitu ada kain, ada selendang, atau ada saput. Itu tergantung dari permintaan customer gitu. Nah salah satunya adalah di depan ini. Kalau ini ya coba saya lihat ya. Nah ini, oh ini yang yang kain. satu tidak dibelah ya, Ya, ini betul. satu kain. Ini berarti untuk saput atau kain ya? Iya betul. Ya untuk kain. Tadi prosesnya kan sama ya? Iya sama Ya, kalau memang sudah sama prosesnya, alatnya juga sudah sama yang digunakan. Nah, sampai di sini saja dulu saya ingin mengetahui tentang pembuatan songket. Selanjutnya ya, pada hari ini saya ingin tahu motif-motif apa saja yang dibuat di dalam kerajinan tenun di sini, tenun songket ini. Saya lihat itu banyak sekali ya kain tenun itu, dan motifnya sangat beraneka ragam. Saya ingin tahu bentuk dan fungsi serta makna dari kain produksi ini sendiri. Anda telah membawa selendang ya? Iya betul. Nah ini selendang ini apa namanya motifnya?
Kalau ini kita beri nama yaitu motif tabang orti. Motif ini diambil dari kata orti yang mengandung makna sebagai pemberi taksu gitu, atau karisma kepada sebuah pelinggih bangunan di Bali. Kemudian kita taruh di motif, berharap juga nanti jika digunakan pada rumah seseorang yang membeli kain ini gitu, jadi nanti ada karismanya atau taksunya dalam rumah tersebut, seperti itu. Oke. Apa namanya? Ini tabang orti. Kalau saya lihat ini ya betul, ini seperti orti. Orti itu adalah stilirisasi dari bunga ya, yang biasanya dipakai untuk melaspas rumah ya. Orti itu untuk orti itu ya menceritakan bahwa di sini ada bangunan. Nah kemudian distilirisasi menjadi motif tabang orti ya. Tabang orti ini merupakan suatu ada pengharapan ya, kalau nama-nama kain di Bali tidak sekedar nama, tapi ada harapan yang diinginkan oleh si desainer itu sendiri. Nah seperti yang dikatakan tadi bahwa kain songket tabang orti atau motif tabang orti ini, kebetulan ini adalah sebagai selendang ya. Ini ada harapan agar orang yang menggunakan selendang ini mempunyai taksu, mempunyai wibawa, ada wibawanya, tidak hanya sekedar anteng gitu ya, tetapi senteng, tetapi ada pengharapan orang yang menggunakan ini supaya betul-betul memperlihatkan kewibawaannya. Mungkin itu, mungkin yang lainnya lagi. Kemudian ini adalah motif bulan gelap. Ya. Motif ini terinspirasi dari Hari Raya Tilam gitu, yang mana pada Hari Raya Tilam itu kita mungkin bisa melakukan yoga atau bersemedi gitu, yang mana memohon ketenangan jiwa gitu, dan juga bisa untuk di penyucian diri seperti itu. Ya, saya sedikit tambahkan ya. Ini songket ini namanya motifnya bulan gelap. Nah, seperti yang disampaikan tadi, itu adalah motif ini dibuat pada saat bulan tilam atau bulan gelap ya. Ada kita di Bali disebut dengan tilam. Nah tilam ini ya, si desainernya ini adalah bersemadi mencari inspirasi sehingga muncullah motif-motif hayalan, atau kalau istilah di seni rupa motif hayali. Nah mungkin dia menghayal di bulan gelap itu ya, sehingga ada seperti motif burung ya, dia menghayal mungkin ada terinspirasi ada burung yang terbang begini ya, dicurahkanlah di sini. Nah kemudian juga ada motif pepatran, ada di sini patre ya, stilirisasi dari bun-bunan ya, itu di stilirisasi artinya diperindah. Nah ini ada juga motif bebintangan ya, itu tidak jauh berbeda dengan bulan gelap itu, walaupun bukan pada di saat bulan gelap itu bintang itu akan terang sekali. Nah sehingga dikombinasikan dengan motif bebintangan. Nah mungkin demikian ya. Nah kemudian dari harapan dari pengguna kain ini ya, tidak hanya sebagai pakaian adat, tetapi bisa juga untuk pakaian-pakaian modern atau fashion ya, bukan untuk dekorasi, untuk peralatan rumah tangga seperti untuk jok kursi dan lain sebagainya. Ini juga sangat bagus sekali, cuman ya mahal karena ini warna alam ya. Kemudian kalau makna yang dari bulan gelap ini ya, makna dari bulan gelap yang dibuat pada saat tilam ini ya, itu mungkin ada suatu harapan bagi orang yang menggunakan kain ini ya, betul-betul ya mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Nah itu harapannya. Nah sehingga dengan demikian ini sangat cocok sekali memang dipakai busana dalam upacara adat.
Dan selanjutnya ini adalah kain songket dengan motif daun paku gitu. Ya, daun paku ya. Nah ini kalau kita lihat, wah, mana daun pakunya nih? Nah, mungkin kalau ini kok kayak sayap dan lain sebagainya. Nah ini yang dimaksud dengan songket motif daun paku yaitu adalah si desainernya atau yang membuat atau merancang dari kain ini adalah terinspirasi dari tumbuh-tumbuhan paku atau pakis ya. Nah itu distilirisasi, diperindah. Nah sehingga muncullah motif-motif seperti ini yang sifatnya ngebun ya. Ngebun itu ya saling terkait ya. Nah ini menunjukkan bahwa ada motif pakunya ya. Kemudian distilirisasi ya, sehingga ada yang menjulur, ada yang turun dan lain-lain berombak ya. Nah ini sangat indah sekali, tetapi tidak hanya motif riking paku atau paku saja yang ditampilkan. Nah di sini juga ada pada ujungnya ya, ini namanya kalau di sini apa motif ini? Itu kiris kita bilang. Kiris. Ya, betul. Ya kiris ya. Kalau ini? Kalau ini kita bilang rebong. Rebong. Ya. Nah ini kalau di Bali ya, kain apapun kain itu mempunyai struktur. Atau kalau di manusia itu ada triangle ya, ada kepala, badan, dan pada kain-kain di Bali ya itu pada secara umum juga memiliki triangle. Ada bagian atasnya, ada bagian tengah, dan ada bagian bawah. Ya mungkin kalau bagian atas atau bawah ini ya itu memakai motif apa namanya? Kiris. Kiris. Nah ini motif kiris. Itu motif kiris. Nah ini motif rebong atau celacap. Nah ini pinggiran, kalau di Bali itu kan bangunan itu pasti ada celacapnya, ada celacap, motif celacap. Nah ini. Nah demikianlah uniknya kain Bali. Tidak hanya sekedar dibuat untuk pakaian, untuk menutupi badan atau menutupi aurat, tetapi dia mempunyai makna sendiri yang sekaligus sebagai tuntunan dan tatanan, sekaligus tontonan. Tuntunan ya, kain-kain Bali itu dapat dijadikan tuntunan hidup. Nah, filsafatnya itu ada ya. Kenapa kain ini begini, untuk apa, dan lain sebagainya, itu ada tuntunannya. Kemudian tatanan, ada hubungan ya, hubungan manusia. Di sini kain ini ada hubungannya dengan penggunanya ya. Tidak hanya sekedar kain itu digunakan sebagai penutup badan seperti yang saya sampaikan tadi untuk menutup aurat, tetapi ada tatanan tertentu, sourcing dan lain sebagainya ya, mana ya yang harus diletakkan di atas, mana di bawah, mana di tengah, itu ada. Nah kemudian tontonan ya, tontonan itu adalah keindahannya yang kita lihat. Nah maka dari itu kain bebali itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, itu satu, tuntunan, kain sebagai tuntunan hidup, kemudian tatanan, kain sebagai hubungan manusia dengan kainnya sendiri, kemudian dengan tontonan yang dilihat itu adalah keindahan daripada kain itu sendiri, baik itu keindahan motifnya maupun keindahan warnanya. Nah demikianlah yang dapat saya tambahkan dari produk Mbak Rini sendiri ya, sebagai pengusaha muda ya. Nah kemudian kalau kita ceritakan semua ini yang motif yang sangat banyak sekali dan berbeda-beda, mungkin 1 bulan tidak akan kesampaian. Demikianlah bincang-bincang saya dengan seorang pengusaha muda, namun sudah cukup punya nama dengan hasil-hasil produksinya yang cukup bagus. Mudah-mudahan melalui bincang-bincang kita ini nanti Mbak Rini bisa lebih lebih dikenal, lebih dapat dihayati karya-karyanya, sehingga orang tidak hanya membeli karya saja tetapi juga sekaligus ingin tahu budaya Bali ataupun khususnya dalam budaya songket yang ada di Desa Sidemen. Nah untuk lebih jelasnya, mungkin kalau orang ingin tahu, ingin membeli dan lain sebagainya, mungkin bisa diberikan alamatnya, baik di alamat lengkap di sini maupun alamat di media yang lain. Saya persilakan.
Oke, jika teman-teman ada yang berminat untuk melihat prosesnya dan juga melihat produknya langsung, bisa datang ke rumah produksi tenun kelompok tenun Fortuna Songket Sidemen beralamat di Banjar Dinas Tebole, Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, atau bisa menghubungi kami di website kami yaitu www.fortunasongketsidemen.com atau Instagram di Fortuna_Songket_Sidemen atau di WhatsApp di 082 247 192 457. Ya, itulah alamat yang telah diberikan tadi. Mudah-mudahan pemirsa bisa berkenan, bisa dihubungi secara langsung maupun datang ke Sidemen. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa membeli songket di Sidemen ya secara umum, kita tidak hanya membeli barang, tetapi kita mendapatkan suatu tuntunan, tatanan dan tontonan yang menakjubkan dalam karya budaya songket. Demikianlah akhir dari pertemuan ini, saya haturkan pramusanti. Om Santi 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 Om.